Seringkali kita mendengar mengenai RPP. Nah, apa itu RPP? Rencana Pelaksanaan Pembelajaran, yang mana menggambarkan prosedur dan pengorganisasian pembelajaran untuk mencapai satu kompetisi dasar yang ditetapkan dalam standar isi dan dijabarkan dalam bentuk silabus. Lingkup rencana pembelajaran paling luas mencakup satu kompetisi dasar yang terdiri atas satu indikator atau beberapa indikator dan satu kali pertemuan atau lebih. Nah, berikut contoh RPP, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran, mata kuliah Bahasa Indonesia, mata pelajaran Bahasa Indonesia, kelas 1 semester, kelas 10, semester genap, materi pokok mengenai puisi, alokasi waktu 2 kali 40 menit. A. Kompetensi inti. Yang pertama, menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianut. Yang kedua, memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingin tahu tentang ilmu pengetahuan, baik itu teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minat untuk memecahkan suatu masalah. Yang ketiga, memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, rasa ingin tahu tentang ilmu pengetahuan, teknologi, dan lain sebagainya. Berikut selanjutnya yaitu mengolah, menawar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan diri yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri dan mampu menggunakan metode sesuai dengan kaidah keilmuan. Yang B, kompetensi dasar, menginterpretasikan suasana, tema, dan makna beberapa puisi yang terkandung dalam antologi puisi yang diperdengarkan atau dibaca. Yang C, indikator pencapaian kompetensi. Yang pertama, mendefinisikan tentang puisi, semua jenis puisi, baik itu isi, tema, makna, amanat, dan suasana. Dan selanjutnya, mendeskripsi tentang puisi. Sama juga seperti mengidentifikasi mengenai semua jenis puisi, baik itu isi, tema, makna, dan amanat. Begitu juga dalam suasana. Nah, selanjutnya mengklasifikasi tentang puisi, semua jenis puisi, isi tema, makna, amanat, dan suasana. Mengeksplorasikan temuan data dan informasi tentang puisi, mendata suasana, tema, makna dalam puisi yang didengar atau dibaca, mentabulasikan hasil eksplorasi data dan informasi tentang puisi, menganalisis tabulasi dan informasi tentang puisi, menguraikan hasil analisis data dan informasi tentang puisi. Berikut selanjutnya mengasosiasikan uraian data dan informasi tentang puisi, dan yang terakhir mengenai menyimpulkan hasil asosiasi data atau informasi dalam semua jenis puisi. Yang D, materi pembelajaran. Materi pembelajaran berikut ialah puisi, tema, isi, makna, dan suasana, fakta puisi, konsep puisi, prinsip isi puisi, prosedur, tema, makna, dan suasana. Yang E, pendekatan model dan metode pembelajaran. Pendekatan saintifik, model pembelajaran kooperatif, integrated reading and computation, atau kooperatif terpadu, metode ceramah, tanya jawab, dan penugasan. F, kegiatan pembelajaran, kegiatan pendahuluan, pembukaan dengan salam pembuka, berdoa untuk mulai pembelajaran, memeriksa kehadiran peserta didik dengan sikap disiplin, menyiapkan fisik dan psikis peserta didik dalam mengawali kegiatan pembelajaran, mengkaitkan materi, tema, kegiatan pembelajaran dilakukan dengan pengalaman peserta didik, mengajukan pertanyaan yang diadakan keterkaitan dengan pelajaran yang akan dilakukan. Berikutnya, memberikan gambaran tentang manfaat pelajaran yang mereka pelajari. Berikutnya, menyampaikan tujuan pembelajaran pada pertemuan yang berlangsung, memberitahukan materi pelajaran akan dibahas
pada pertemuan saat itu dan memberitahukan tentang kompetisi inti, kompetensi dasar, indikator, dan KKM pada setiap pertemuan yang berlangsung. Kegiatan inti, guru memberikan kelompok yang terdiri atas 4 atau 5 orang siswa secara heterogen. Guru membagikan teks puisi, siswa mengamati teks puisi yang diberikan oleh guru. Siswa diberikan kesempatan untuk bertanya dari puisi yang diamati, memberikan kesempatan kepada siswa lain untuk menjawab pertanyaan dari temannya, atau disebut juga dengan seperti berdiskusi, saling tanya jawab. Selanjutnya, guru menjawab pertanyaan siswa dan menjelaskan kembali dari jawaban siswa agar tidak keliru. Tiap-tiap kelompok mempresentasikan hasil kerjanya di depan kelasnya. Kelompok yang lain memberikan tanggapan pada kelompok yang sedang berpresentasi. Siswa diberikan kesempatan untuk bertanya dari pembahasan mengenai materi puisi yang belum mereka mengerti. Selanjutnya, kegiatan penutup. Guru dan siswa bersama-sama menentukan pembelajaran yang berlangsung tadi. Selanjutnya, guru memberikan penguatan tentang materi yang mereka pelajari. Refleksi guru menanyakan kepada siswa bagaimana pembelajaran hari ini, menyenangkan atau tidak. Guru menyampaikan rencana pembelajaran dan tugas yang harus dikerjakan pada pertemuan berikutnya. Selanjutnya, doa dan salam penutup. Berikut adalah penilai pembelajaran yang biasa dilakukan oleh guru kepada siswa. Itu ada penilaian pengetahuan, tertulis uraian atau pilihan ganda. Di sini dapat kita lihat ada aspek yang dinilai, skala, jumlah skor, sikap, dan kode. Penugasan di rumah, peserta didik menjawab pertanyaan yang terdapat pada buku peserta didik. Selanjutnya, peserta didik meminta tanda tangan orang tua sebagai bukti bahwa mereka telah mengerjakan tugas rumah atau PR dengan baik. Selanjutnya, peserta didik mengumpulkan jawaban dari tugas rumah yang telah dikerjakan untuk mendapatkan penilaian. Selanjutnya itu keterampilan penilaian untuk kerja. Contoh instrumen penilaian untuk kerja dapat dilihat pada instrumen penilaian ujian keterampilan berbicara sebagai berikut. Dapat kita lihat dari aspek yang dinilai sangat baik, kurang baik, atau tidak baik. Kriteria penampilan atau penugasan. Seperti kita bahas tadi. Berikut instrumen penilaian. Jumlah skor yang diperoleh oleh siswa dibagi jumlah skor maksimal dikali skor ideal 100. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada yang salah mohon dimaafkan.